Shalom warga Yakum, bertemu kembali dalam Yakum Fellowship edisi kali ini. Kita akan bersama-sama menyimak dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan sebagai landasan dalam kita beraktivitas dan bekerja. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita, memohon Roh Kudus untuk hadir menemani kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena berkat dan kelimpahan rahmat-Mu kami boleh merasakan betapa Tuhan yang menjagai dan menuntun kami, serta tinggal bersama-sama dengan kami untuk membantu kami menjalani setiap tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam pengutusan-Mu untuk menjadi orang-orang yang melayani sesama kami bersyukur Tuhan memakai kami dengan segala kemampuan dan keterbatasan kami. Kami memohon Roh Kudus-Mu untuk hadir di tempat ini dan boleh memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga setiap firman yang boleh kami dengarkan dapat menjadi pemandu bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Ibrani 13 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Nasihat dan doa selamat. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri yang juga hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melaksanakan kehidupan kita di dalam firman Tuhan. Kami bersyukur bahwa ketika kita hidup, kita masih beroleh tuntunan dari Tuhan tentang bagaimana kita harus hidup dengan sesama. Kita selayaknya bersyukur karena ketika kita hadir, kita ada, menghayati segala macam kekurangan kita. Hal itu tidak pernah lepas dari penyertaan Tuhan. Inilah dasar kenapa penyelamatan Allah sebagai basis dari iman Kristen itu menjadi nyata. Kita bisa melihat bahwa di segala kekurangan, kelemahan, di dalam segala bentuk cedera kita sebagai manusia, Allah itu tetap memakai kita dan menggunakan kita sebagai alat pelayanan yang menolong orang lain yang membutuhkan. Nah, dasar inilah Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berbicara tentang solidaritas. Solidaritas itu adalah sebuah nilai. Solidaritas itu dilandasi oleh sebuah kesadaran akan pentingnya nilai kemanusiaan, sehingga kita bisa melihat orang lain bukan dalam arti sebuah nilai kuantitas jumlahnya, kapasitasnya, tetapi manusia pada dirinya sendiri adalah bernilai. Dan Allah yang berkenan menyelamatkan kita, memberikan penyelamatan itu secara cuma-cuma, mendorong kita untuk mewartakan kepada orang lain yang juga membutuhkan, supaya mereka tahu bahwa Allah mengasihi mereka, bahwa Allah mencintai mereka. Disinilah mengapa di dalam layanan solidaritas itu menjadi dasar tindakan yang penting. Kitab Ibrani adalah kitab yang ditulis kepada jemaat-jemaat yang tengah menderita di bagian Asia Kecil sebagai surat Surat ini adalah surat terbuka kepada para jemaat yang sedang berusaha berjerih lelah dan berusaha untuk menghidupi imannya dengan betul-betul di tengah kondisi yang menderita. Di tengah kondisi di mana mereka itu hidup susah,
di tengah kondisi ketika mereka itu hidup di dalam penyiksaan, penindasan, dan persekusi. Sehingga solidaritas itu menjadi sebuah nilai yang ingin diingatkan oleh penulis surat Ibrani, supaya setiap orang, jemaat Tuhan yang telah dipilih oleh Allah untuk diselamatkan itu senantiasa menjaga, merawat relasinya, sehingga orang lain bisa merasakannya juga diselamatkan. Jadi ingatlah bahwa orang-orang hukuman, karena kita juga orang-orang hukuman. Hukuman dalam arti ini adalah sebuah metafora di mana orang itu hidup dalam kungkungan, di dalam situasi yang tidak mudah, dalam kungkungan penderitaan, di dalam beban yang harus dihidupi. Sehingga kalau kita merasa menderita, kita juga harus ingat bahwa orang lain juga hidup dalam penderitaan. Dan ketika kita merasa Allah Tuhan kita Yesus Kristus itu menolong kita untuk melepaskan kita dari penderitaan, maka itu pula lah yang bisa kita wartakan sebagai sebuah solidaritas kepada orang lain. Sehingga kalau sekarang kita harus menjernihkan bahwa solidaritas itu berbeda, atau hidup di dalam solidaritas itu berbeda dengan hidup berkomplot atau menjadi sebuah komplotan. Hidup dalam solidaritas artinya hidup dalam nilai, kesadaran tentang kemanusiaan yang harus dirawat bersama, tentang kemanusiaan dan kasih karunia Allah yang menyebabkan kita bisa tetap hidup bersama. Sementara komplotan adalah kelompok-kelompok yang hidup oleh kepentingan, sehingga komplotan itu juga hidup bersama, tetapi landasannya adalah kepentingan-kepentingan, bergaining, atau semacam cara kita bernegosiasi dengan orang lain dengan tawaran yang transaksional. Solidaritas tidak begitu. Maka kita akan membedakan diri bagaimana hidup dalam solidaritas, perhatian dengan penuh kasih kepada sesama yang melandasi misi pekerjaan kita, itulah nilai yang utama. Sehingga jangan sampai kita menjadi sebuah komplotan. Dan kita bisa dengan yakin berkata, ayat yang ke-6 dikatakan, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Disambung ayat yang ke-7, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Penulis surat Ibrani hendak mengingatkan bahwa orang yang teguh pada firman, teguh pada nilai, teguh di dalam solidaritas, itulah yang akan diselamatkan oleh Allah. Dan melihat para pemimpin, para tokoh, orang-orang yang telah berjuang demi nilai itu, itulah yang harus menjadi inspirasi. Sehingga kalau kita hidup di dalam kebersamaan kita dengan orang lain, kekacauan-kekacauan atau berbagai upaya untuk membelokkan motivasi kita itu bisa dirawat manakala kita ingat untuk apa sih kita hidup, demi apa sih kita hidup, dan bagi siapa kita hidup. Beberapa waktu yang lalu kita memperingati hari ulang tahun Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Lampung. Kita bisa mengingat bagaimana keteladanan Pendeta Harjo Wasito, bagaimana keteladanan Mantri Sutrono, yang dengan totalitas, dengan keterbatasannya sekalipun, mereka tetap berjuang demi nilai. Kita harus melihat bahwa inisiasi Sinode GKJ untuk menabarkan Injil ke Lampung sejak tahun 1935 itu tidak lain karena panggilan nilai, bukan karena kompromi, bukan karena ingin hidup berkomplot. Gereja ingin mewartakan bagaimana cinta kasih Allah itu dirasakan oleh saudara-saudara yang menderita di sana. Orang yang ingin dibebaskan hidupnya bisa melihat harapan. Sehingga ketika kita menghayati bahwa kehadiran klinik, kehadiran rumah sakit di Lampung, di Metro, dengan segala macam keterbatasannya, itulah setitik harapan yang diberikan oleh Allah. Dan kita bersyukur ketika titik itu kemudian menjadi lebih rumit, lebih kompleks, lebih meluas sebagai sebuah pertanggungjawaban kita atas solidaritas kepada sesama. Kita bersyukur rekan-rekan di Lampung masih menghidupi itu dan berjuang, berusaha memperbaiki diri dan selalu
memperluas pelayanan supaya tetap rumah sakit Yakum hidup bagi sesama. Ini contoh bagaimana ayat yang ke-7 tadi mengingatkan kita bahwa kalau kita melihat hidup kiprah dari para leluhur kita, pendahulu kita yang hidup bagi nilai, hidup demi nilai, dan hidup yang memperjuangkan kemanusiaan, itulah yang menjadi kehendak Allah. Sehingga kalau kita sekarang berjuang dimanapun Anda berada, di unit manapun Anda bekerja, kita semua dipakai oleh Tuhan di dalam keterbatasan, di dalam setiap kelemahan kita, namun dengan nilai kita senantiasa dikembangkan oleh Tuhan untuk terus berpelayanan bagi sesama. Mari kita selalu merawat panggilan ini, dan biarlah setiap upaya kita melakukan yang terbaik bagi sesama kita, itu pula yang dilihat sebagai yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami ingin membuka hati kami ya Tuhan, bahwa Allah yang merawat, Allah yang membebaskan dan menyelamatkan kami adalah Allah yang selalu memberi harapan supaya kami bisa hidup bersama dan dengan orang lain. Kami ingin hidup bersama dengan sesama kami, selalu memberi manfaat bagi sesama kami. Di dalam berbagai macam pergumulan dan keterbatasan kami bersyukur bahwa Tuhan masih terus membantu kami untuk mengingat panggilan kami. Biarkan kami dapat selalu belajar dari tokoh-tokoh, orang-orang pendahulu kami yang hidup di dalam nilai, sehingga kami mampu bertumbuh dan mampu menjadi para pelayan yang baik dengan meneladan kasih itu. Kami ingin serahkan ya Tuhan di dalam pergumulan kami, setiap unsur dari Yakum, dari organ hingga kami semua sebagai pekerja di lapangan. Kami bersyukur Tuhan memberikan kami kemampuan dan keahlian. Kiranya Tuhan selalu memperlengkapi kami ketika kami harus berkeluh kesah, dan kami selalu merasakan keterbatasan-keterbatasan ketika melakukan pekerjaan kami. Kami serahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.